Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai teori ubatu afu, mengenai teori pemaafan dalam hukuman pengkhianatan, ataupun nanti yang serupa dengan pengkhianatan. Nah, di dalam konsep pidana Islam, beberapa kejahatan, termasuk juga pengkhianatan, memang dikategorikan dalam beberapa hal di sini. Jadi karena pengkhianatan nanti akan menjadi satu rumpun dengan penipuan, dengan adanya pemberontakan, kemudian dengan adanya tindakan terorisme dan yang lain. Maka di dalam hukum pidana Islam, pengkhianatan ataupun ghulul itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Di dalam Al-Quran contohnya adalah di surat Al-Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyi ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi tidak mungkin seorang nabi berkhianat ya. Dalam ini konteksnya adalah dalam urusan harta rampasan. Kemudian barang siapa yang berkhianat, wa yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka niscaya dia pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dihianatinya. Gitu. Kemudian setiap orang yang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka itu tidak dizalimi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini ayat ini adalah konteksnya ketika pemanah pada perang Uhud ya, di mana mereka melihat harta ghanimahnya ditinggalkan oleh para kafir, kemudian mereka bergegas turun dari bukit dan mengambilnya. Nah, ini sebagian mereka mengira dan khawatir Nabi Muhammad tidak membagikan ghanimahnya kepada mereka. Ini ada unsur biasanya memang dari pengkhianat itu ada unsur prasangkanya. Lalu Allah menegaskan melalui ayat ini mengenai harta ghanimah ini. Oke, selanjutnya kita melihat dalam konsep hakam. Dalam konsep hakam ataupun dalam istilah itu juga ada berkaitan dengan permasalahan hukum pidana Islamnya ini. Jadi konsep hukum pidana Islamnya. Kalau kita mau memperhatikan lebih seksama beberapa hal mengenai permasalahan pengkhianatan ini bisa kita lihat. Ini ada sebuah hadis juga dari Amr bin Shu'aib, dari bapak dari kakeknya, bahasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai pemaafan. Ini mengenai konsep pemaafan. Bahasanya dalam kasus-kasus hukum sebelumnya sudah ada ya berkaitan dengan pemaafan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemaafan itu sangat ditekankan kecuali nanti sudah sampai kepada tahapan pengadilan ataupun sudah sampai tahapan pelaporan. Di hadis ini menyebutkan semacam ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya konsep hakam dan islah dalam ubatu afu posisinya adalah sangat menentukan sekali. Makanya ada lembaga pemaafan ya. Kalau di Arab Saudi atau di Indonesia ada lembaga pemaafan. Nah, nanti hakam dan islah ini sebagai jalan dari melepaskannya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dengan jalan damai gitu, dengan jalan perdamaian, dengan jalan misalnya dia harus mengganti denda dan yang lain. Nah, unsur-unsur ini nantinya tujuannya mengarah kepada pembentukan karakter dari seorang pelaku kejahatan, di mana diharapkan dengan adanya ini seseorang bisa lebih baik kembali, dia bisa terlepas dari kejahatan. Di dalam ilmu kriminologi ada semacam pencegahan itu ataupun tindakan pemaafan itu bisa mengembalikan seseorang kepada
jati diri yang baik itu, kepada pribadi yang baik. Nah, sama dalam konsep hakam dan islah ini sebagai jalan bagi seseorang ketika seorang ingin dihukum dan hukumannya sebenarnya tidak kalau dibandingkan dengan tindakan kejahatannya, kemungkinan ini tidak akan memberikan efek yang begitu besar kepada dirinya dan juga kepada orang lain untuk mengambil pelajaran dari tindakan yang dia lakukan berkaitan dengan kejahatan. Maka sebenarnya konsep hakam dan islah ini nanti akan memberikan angin segar bahwasanya suatu kejahatan tidak lantas harus dihukum gitu ya, tidak lantas harus dihukum, akan tapi banyak sekali alternatif lainnya. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana hak-hak dari keluarga korban, kemudian bagaimana juga kewajiban berkaitan dengan perekonomian dan lain-lain. Oleh karena itu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara keluarga korban dan juga pelaku itu sangat penting sekali. Negara nanti akan menjadikan mediator di sini. Kalau kita cek kembali ya, jadi terkait dengan perbuatan jarimah, tentunya seseorang bisa dikatakan melakukan tindakan jarimah itu apabila dia telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memang diatur ataupun dilarang di dalam peraturan negara. Kemudian seperti itu. Nah, peraturan negara memang seharusnya merujuk dari peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis dan juga beberapa istihad yang berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih sebenarnya justifikasi terhadap tindakan pidana yang ini harus melihat secara objektif, baik dalam segi syarat-syaratnya ataupun dari segi kesalahan-kesalahannya. Jadi harus dilihat secara objektif. Kemudian dalam hal pemaafannya, maka yang kita lihat di sini adalah secara subjektifnya. Kenapa kita lihat secara subjektif? Karena ketika melihat suatu kesalahan dalam suatu tindakan kejahatan di dalam kasus pidana tentunya, maka ini dianggap sebagai konsekuensi terhadap suatu peraturan. Gitu. Jadi ada yang peraturan, ada yang perbuatan, nanti adanya konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu harus ada model hukum yang fleksibel di sini, dalam artian tidak kaku sehingga bisa dirubah menggunakan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini itu kalau kita lihat secara jarimahnya itu semacam itu. Makanya dalam jarimah-jarimah seperti halnya dalam perjudian, pembunuhan, dan banyak hal itu ya, kita sebenarnya tidak akan membicarakan mengenai jarimah-jarimah itu secara yang ada di dalam teksnya, atau kita lebih melihat pada konteksnya. Oleh karena itu Imam Ahmad Hanafi itu melihat jinayah ini sebagai sebuah pertanggungjawaban di sini. Jadi melihat sebagai pertanggungjawaban yang kemudian ini ada ancaman hukumannya. Nah, itu melalui delik-deliknya itu. Tentunya kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian kalau kita mengacu kembali kepada pembagian jarimahnya, maka akan ditemukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghukumannya. Jadi analisisnya adalah bahwasanya hukum pidana Islam itu tujuannya untuk memperbaiki perilaku manusia. Nah, itu yang harus kita lihat di sini. Oleh karena itu sangat ditekankan mengenai kemafsadatan ataupun kerusakan itu dihindari. Jadi bagaimana menghindari kemafsadatan di sini? Yang ini harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Jadi penggunaan model ataupun konsep hakam al-islah dalam uqubat wa afu tentunya harus harus berada dalam koridor-koridor hukum pidana Islam yang benar di sini. Nah, oleh karena itu nantinya dari pihak keluarga korban ataupun dari pelaku
akan mendapatkan sama-sama kemenangan di sini. Kemenangan bukan dalam artian kemudian pelaku terbebas, tidak. Akan tetapi di sini adalah kemudian ada semacam pembelajaran di sini. Jadi gini, jadi dalam hukuman, misalnya hukuman kisos gitu ya, dalam hukuman kisos itu ada penghapusan hukumannya. Misalnya adalah hilangnya tempat untuk dikisos, kemudian adanya pemaafan, kemudian adanya perdamaian, kemudian ada yang diwariskan dari hak kisosnya. Nah, di dalam beberapa pendapat ulama termasuk Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ini bisa dilakukannya ketika ada pembayaran diat. Oleh karena itu bila kisos itu tidak meninggal, dalam artian ini perbuatan pidananya tidak sampai meninggal, misalnya cuma sampai kepelukaan, maka ini bisa dilakukan. Maka bisa hanya dibayar diat. Hanya saja ketika ini kasusnya adalah sampai kematian, nah ini nanti berbeda kasusnya gitu, model pemaafannya. Nah itu terkait dengan beberapa hal yang pewarisan pada keluarga korban berkaitan dengan diat dan juga pemaafannya. Kemudian perlu kita pahami, kisos itu hanya menuntut ganti rugi atau maafkan sama sekali. Ini adalah sebuah pilihan, kisos atau hanya menuntut ganti rugi atau maafkan sama sekali. Nah, ini pilihan di dalam Islam. Kemudian ada lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan ini lebih menyalurkan aspirasi keluarga korban pembunuhan yang ingin menuntut ganti rugi dia, tetapi selain itu juga dapat memfungsikan diri dalam kaitannya mendamaikan atau islah dan menjadi hakam mediator di antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara pidana. Gitu. Kemudian hak pemaafan, hak umum dan hak kewajiban negara itu menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah Arab Saudi. Ini konteksnya adalah Arab Saudi. Di Indonesia juga ada semacam itu. Dan berdasarkan ketentuan hukum setempat. Yang kedua adalah hak khusus, adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi dan menuntut diterapkannya hukuman. Ini ada dua hal yang perlu kita pahami di sini, bahwasanya ini ada yang menjadi ranah negara, termasuk juga hakim, ada yang menjadi ranah dari setiap yang berkaitan dengan suatu tindakan kejahatan itu, keluarga korban yang lain. Misalnya dalam teori pembalasan, ini apabila seorang bertindak melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang beratnya dengan akibatnya ditimbulkan oleh tindakannya tadi. Nah, teori ini banyak diterapkan di beberapa negara ya, termasuk ada negara yang bukan negara muslim gitu ya, yang menerapkan teori pembalasan ini, penyiraman air keras dibalas dengan penyiraman air keras. Ini mungkin secara kalau kita lihat secara proses hukum materinya, ini kenapa harus seperti ini prosesnya hukum pembalasan? Akan tetapi itu memberikan dampak yang sangat luar biasa di dalam masyarakat dan di dalam diri pelaku, bahwasanya setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang berat. Kalau hanya di penjara, maka penyiraman air keras di wajah tidak akan mengembalikan wajah yang disiram, gitu. Nah itu bukan hanya sekedar kepuasan di sini, kita tidak melihat kepuasan, akan tetapi kita melihat dalam segi pencegahan suatu tindakan kejahatan yang terulang kembali atau yang akan terjadi kembali. Selanjutnya adalah teori penghapusan dosa. Penghapusan dosa itu sebagai tujuan pemidanaan yang merupakan salah satu tonggak penting dengan dikenalnya agama-agama oleh suku-suku bangsa di dunia. Tujuan pemidanaan dalam rangka demikian berpangkal pada pemikiran yang bersifat keagamaan religius. Nah, penghapusan dosa di dalam Islam pengenalnya dengan adanya pengampunan ini, adanya pengampunan, adanya keringanan juga. Nah, ini beberapa istilah-istilah di dalam Islam memang ada yang mengartikan sebagai penghapusan
dosa ya, al-afu itu nantinya. Nah, tapi nanti ada yang sangat penting di sini adalah ada konsep yang di dunia, ada yang di akhirat. Gitu. Selanjutnya ada teori penjeraan. Teori ini memandang bahwa penjeraan yang ditujukan terhadap pelanggar hukum diwujudkan dalam bentuk pemidanaan. Islam sangat mengenal bentuk pemidanaan. Selain adanya pemaafan, pemidanaan itu sangat ditekankan. Ketika itu sudah masuk ke jalur hukum, maka itu wajib dilaksanakan proses hukumnya, kemudian dipidana. Kalau memang terbukti di dalamnya. Tetapi sebelum masuk itu proses pemaafan dan juga perdamaian sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian teori perlindungan terhadap masyarakat, kejahatan itu merupakan suatu produk ya dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, penjahat harus diisolasikan dari masyarakat yang taat kepada hukum, sehingga kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Ini kita lebih melihat masalah lingkungan gitu. Jadi penjara kalau kita melihat dalam teori ini maka tidak efektif kalau kita lihat di sini. Kalau ingin masyarakat memang kembali lebih baik, maka harus ada pengisolasian di sini. Nah, pengisolasian di suatu tempat, misalnya kalau di Indonesia ada Nusa Kambangan itu ya. Jadi bagaimana masyarakat juga menjadi lebih baik dan juga penjahat juga menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan sampai hanya di masyarakat saja. Tapi ini lebih menekankan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah teori perbaikan penjahat. Pidana diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang. Sebenarnya kalau kita melihat dari teori ini, penjara ataupun tindak kejahatan yang lainnya dengan mudah kurungan dan pengasingan, tujuannya memang untuk perbaikan dari penjahatnya itu tadi gitu ya, tujuan akhir ya. Tetapi memang dalam segi prosesnya tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian teori tujuan atau relatif ini mengisyaratkan bahwasanya melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya jangan melakukan kejahatan atau bersentuh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab-sebab pengukuran hukuman, bisa pelaku meninggal, pelaku bertaubat, perdamaian, pengampunan, dan kadaluarsa. Oke, selanjutnya adalah 4 fase teori pemaafan, yaitu yang pertama adalah fase pengungkapan, fase keputusan, fase tindakan, dan fase pendalaman. Gitu. Ini kalau kita mau melihat dalam segi pemaafannya nantinya. Kemudian praktek al-afu itu seperti apa sih? Kalau nanti dalam proses pengkhianatan, kalau pengkhianatan masuk dalam ta'zir gitu ya. Masuk dalam konsep ta'zir, seperti apa? Prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan atas terpidananya seorang gitu. Dia adalah modelnya semacam itu. Oleh karena itu sebenarnya hukuman kisos itu kan hukuman yang menimbulkan efek jera ya, yang terkandung di dalam proses hukumnya. Sehingga pelaku tidak pidana dan masyarakat bisa mengambil pelajaran dari itu. Nah, di negara-negara Islam termasuk negara Arab, hukuman mati itu juga diberlakukan di sana. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini membuka praktek al-afu ini. Terbukti Indonesia pernah melakukan proses perdamaian di sini dengan akhirnya bisa dilakukan al-afu ini dan bisa terbebas gitu ya dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah teori asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah itu menurut Al-Marwazi berarti pengurangan ya, pengurangan, perubahan ataupun peniadaan pidana yang dengan kata lain ini menjadi hak pemerintah atau penguasa atau presiden juga ada andil dari pihak korban. Nah, ini yang bagus adalah semacam ini. Tidak hanya kemudian suatu tindakan kejahatan, misalnya pembunuhan berantai, kemudian tidak melibatkan keluarga korban dalam hal pemaafan. Walaupun ini nanti masuk dalam kekuasaan dari pemerintah gitu ataupun presiden. Nah, yang bagus adalah semacam itu. Jadi ada semacam pertimbangan-pertimbangan selain dari pertimbangan negara gitu. Kemudian kalau kita pelajari kembali permasalahan kejahatan-kejahatan ini perlu kita melihat implementasi pengampunannya. Yang pertama adalah masalah pencelaan dan perkelahian
telah saling memaafkan sebelum kasus itu disampaikan kepada pengadilan, takzir atas si pelaku menjadi gugur. Ini contohnya adalah ketika ada kasus tindakan kejahatan semacam ini ya, maka bisa takzir di atas pelaku bisa gugur dengan ketentuan seperti ini. Kemudian hakim tetap berwenang memberikan takzir kepada pelaku meskipun telah diberikan maaf oleh lawannya sebelum perkaranya diadukan. Ada dua hal di sini. Nah itulah beberapa hal yang berkaitan dengan teori-teori uqubat wa'afu. Kemudian berkaitan pula dengan masalah jarimah ataupun kejahatan pengkhianatan. Gitu. Kalau dalam pengampunan ataupun pembebasan dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tentunya pemaafan yang diberikan kepada seseorang ataupun pelaku tidak perlu merasakan hukumannya nantinya. Ini menjadi dasar bahwasanya ini mirip dengan ketentuan pidana bersyarat. Yang diatur dalam pasal 14A dan 14F KUHP. Nanti kita bisa melihat dalam segi itu. Ya mungkin sekian perbincangan kita pada kali ini. Silahkan nanti lebih belajar lagi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pengampunan. Karena kalau kita lebih belajar lebih mendalam lagi dasar dari pembenaran ataupun justifikasi dalam suatu tindakan kejahatan, tentunya kita harus melihat dari sisi objektifnya dan dalam sisi subjektifnya. Dalam artian di sini adalah terkait dengan pembuktian nantinya. Karena di dalam hukum pidana positif pun itu ada model pemaafan hakim, gitu ya, ataupun judicial pardonnya, yaitu suatu bentuk pengampunan nantinya. Nah, diharapkan memang dengan kita mempelajari hukum pidana Islam berkaitan dengan teori-teori uqubat wa'afu, kita bisa melihat pemaafan-pemaafan yang sudah ada itu dengan lebih leluasa lagi. Artinya kita bisa tambahkan kembali model pemaafan ini dengan tambahannya adalah secara implementasinya bisa lebih baik gitu ya, bisa lebih baik dari sekarang yang sudah ada, sehingga nanti pada proses hasilnya bisa maksimal. Dalam artian kita bisa menekan angka kejahatan, kita bisa sedikit dalam memperkarakan kasus-kasus tindakan kejahatan karena memang sedikit kejahatannya. Oke. Itulah beberapa hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.